Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi dari Badan Kepegawaian Negara buat teman-teman semua. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekannya. Ini khusus buat teman-teman yang dinyatakan lulus dalam seleksi P3K 2023. Oke, kita lanjut. Oke, di sini kita dapatkan informasinya di hari ini Selasa 26 Desember, teman-teman ya. Banyak guru honorer belum bisa isi DRH NIP 3K. Silahkan cermati penjelasan BKN. Nah, ini penting teman-teman ya. Jadi teman-teman yang sudah dinyatakan lulus, jangan terlalu senang dulu sebelum betul-betul selesai pengisian DRH atau sudah terima SK. Nah, ingat rekan-rekan, kalau sekedar baru lulus, hati-hati saja. Karena kenapa? Dalam pengisian DRH ini ada batas waktunya. Nah, kita lanjut saja ke informasi yang pertama ini, di mana BKN atau Badan Kepegawaian Negara selaku Panitia Seleksi Nasional CASN, baik P3K maupun CPNS, sudah mengumumkan kelulusan P3K guru di portal SSCASN sejak 22 Desember yang lalu. Pengumuman hasil akhir seleksi P3K 2023 juga bisa dilihat di portal masing-masing instansi yang dilamar. Nah, setelah pengumuman pertama, peserta masuk dalam tahapan pemberkasan. Jadi yang pertama itu adalah peserta masuk ke tahap pemberkasan NIP 3K yang dimulai dengan pengisian DRH yang ditenggak. Nah, ini ingat teman-teman ya, ini ditenggak sampai dengan 14 Januari 2024. Hati-hati. Nah, hari ini kan sudah tanggal 26, teman-teman ya, sudah 26 Desember. Namun hingga hari ini masih banyak guru honorer belum bisa melakukan pengisian DRH NIP P3K hari ini. Menurut Ketua Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade, yaitu Ibu Heti, akun SSCASN baru berubah pada 25 Desember pukul 23. Sebelumnya, itu nggak berubah, hanya berupa pemberitahuan lulus. Tadi malam atau Senin malam sudah berubah jadi ada isian DRH di akun SSCASN. Walaupun DRH sudah muncul di akun SSCASN, tetapi masih banyak juga yang belum nongol. Hal itu membuat peserta was-was. Mereka bertanya-tanya, mengapa akun SSCASN belum ada DRH? Nah, artinya sebagian teman-teman kita memang fitur DRH-nya belum muncul, teman-teman ya. Banyak yang belum bisa isi DRH karena masih dikunci. Saya sih menduga karena pengumumannya tidak serentak, jadi pengisian DRH juga demikian. Merespon hal tersebut, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian mengungkapkan, pengisian DRH P3K, baik guru, nakes, dan teknis tidak serentak. Ini teman-teman ya. Jadi ada yang komen di kolom komentar channel ini menyampaikan bahwa fitur DRH-nya belum muncul. Nah, di sini sudah ada penjelasan dari Pak Harmen ya, bahwa pengisian DRH P3K 2023 baik guru, tenaga kesehatan, dan teknis itu tidak serentak. Dia mencontohkan formasi P3K guru, pengumuman kelulusannya baru dimulai 22 Desember. Otomatis pengisian DRH NIP P3K juga secara bertahap. Pengisian DRH NIP P3K memang tidak serentak ya, semuanya bertahap. Ini disampaikan oleh Pak Harmen kepada media gpnn.com secara terpisah. Senada dengan PLT Karhumas BKN, Nanan Subandi menyampaikan pengisian DRH mengacu pada surat BKN nomor 13497 sekian yang tertanggal 15 Desember yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian atau PPK. Ini surat tersebut, isi inti surat tersebut adalah pengisian DRH yang dilakukan mulai 22 Desember hingga 14 Januari dan dilakukan secara bertahap, teman-teman ya. Jadi ada surat khusus yang dilayangkan ke PPK. Mohon dicek secara berkala pada portal instansi dan SSCASN. Dalam surat Deputi Mutasi BKN juga dimintakan agar peserta yang dinyatakan lulus agar mengisi DRH serta menyampaikan kelengkapan dokumen usul penetapan NIP 3K secara elektronik. Adapun kelengkapan dokumen usul penetapan NIP 3K yang harus diunggah oleh peserta adalah sebagai berikut. Nah, ini ada file foto, surat lamaran, dan lain-lain teman-teman ya. Kita bisa lihat contohnya dari salah satu instansi ya.
Nah, sebagaimana dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, teman-teman ya, terkait pengumuman dan pemberkasan untuk guru ya. Jadi di sini khusus guru disampaikan. Di sini peserta P3K guru tahun 2023 yang dinyatakan lulus dengan keterangan PL dijadwalkan untuk melengkapi dokumen pemberkasan mulai tanggal 23 sampai 14 Januari. Persyaratan kelengkapan dokumen usul penetapan NI P3K diatur dalam pasal 25 Peraturan BKN nomor 1 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan peraturan 198 tahun 2020. Nah, ini untuk guru disebagaimana disampaikan dari instansi Provinsi Jawa Timur itu dimulainya pada tanggal 23 Desember melalui portal. Nah, ini teman-teman ya, atau link SSJSN. Kelengkapan dokumen usul penetapan NIP 3K harus diunggah oleh pelamar. Ada pas foto terbaru. Ini latarnya warna merah, ingat ya, latarnya warna merah. Setelah itu ada ijazah asli fotokopi ya. Scan ya, bukan fotokopi. Scan alias bukan fotokopi ijazah asli yang digunakan saat melamar. Scan daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai. Bermaterai 10.000 ya, asli bukan materai hasil scan. Terus ada scan surat pernyataan 5 poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan, yang mana isinya ada tidak pernah dipidana, tidak pernah diberhentikan, tidak berkedudukan sebagai CPNS, tidak menjadi anggota atau pengurus parpol, bersedia ditempatkan di bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kesatuan RI. Terus ada scan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Ketika teman-teman mengurus SKCK-nya, ingat ya, untuk Provinsi Jawa Timur di sini sampaikan kepada yang membuat ya di Polres bahwa fungsi untuk SKCK-nya yaitu adalah keperluan persyaratan pengangkatan P3K guru Pemprov Jatim. Tertanggal setelah pengumuman. Jadi kalau misalnya tanggal pengumumannya tanggal 22, paling tidak tanggal 24. Ya, gitu teman-teman ya. Jangan sampai tanggal 22 juga, tapi setelah pengumuman. Jadi kalau Provinsi Jawa Timur ini sudah ada perintah ya untuk keperluan daripada SKCK-nya. Terus scan surat keterangan sehat jasmani dan rohani, persyaratan pengangkatan P3K guru. Nah, ini juga kalau mengurus ya, tertanggal juga sama setelah pengumuman dengan ketentuan surat keterangan sehat jasmani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah, mencantumkan nomor surat tertanggal setelah pengumuman. Nah, ini jelas sekali ya, sudah digarisbawahi. Terus surat keterangan sehat rohani dari unit psikiatri rumah sakit pemerintah yang ditandatangani oleh dokter spesialis jiwa. Jadi ini harus ditandatangani oleh dokter spesialis jiwa. Terus mencantumkan nomor surat tertanggal setelah pengumuman. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani tersebut ini teman-teman ya, dapat diunggah di SSJSN. Terus nomor surat keterangan sehat jasmani dan rohani pada DRH di laman http SSJSN ditulis keduanya dipisah garis miring double. Sedangkan tanggal yang digunakan adalah tanggal surat sehat jasmani. Terus ada scan surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika atau nafsa ya. Terus selanjutnya adalah foto dan scan seluruh dokumen persyaratan asli dan berwarna, harus terlihat atau terbaca dengan jelas. Keenam, berkas persyaratan usul NIP 3K dipindai atau di-scan melalui mesin scanner. Mesin scanner bukan aplikasi scan HP. Ini ya, mesin scanner. Jadi teman-teman bisa menggunakan mesin scanner khusus ya, seperti dari printer, bukan dari aplikasi scan HP. Kalau misalnya dari HP itu kan biasanya ada yang menggunakan aplikasi scanner, teman-teman ya, atau sejenis dari HP. Apabila peserta tidak melengkapi data atau dokumen dalam jangka waktu sebagaimana jadwal yang telah ditentukan, maka peserta tersebut dinyatakan gugur. Nah, ini yang admin sampaikan di awal. Jadi teman-teman yang sudah dinyatakan lulus, jangan terlalu senang dulu sebelum teman-teman memastikan seluruh dokumen persyaratan DRH terpenuhi. Peserta tersebut dinyatakan gugur atau mengundurkan diri jika teman-teman itu tidak menyelesaikan sesuai dengan jadwal yang telah
tentukan. Untuk mempermudah komunikasi, peserta yang dinyatakan lulus ya, maksudnya berhak mengikuti pemberkasan dapat mengikuti grup. Nah, ini ada grup Telegramnya, teman-teman ya. Grup tersebut bersifat khusus dan tidak untuk diikuti oleh pihak yang tidak berkepentingan. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan rangkaian proses seleksi yang dapat diusulkan dan diproses penetapan nomor induk P3K gurunya. Peserta yang dinyatakan lulus pada setiap tahapan seleksi, baik pendaftaran, seleksi administrasi, kompetensi, dan pemberkasan untuk pengusulan NIP3K. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pemalsuan dokumen, dan atau ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan, akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka akan dibatalkan kelulusannya dan secara otomatis peserta dianggap gugur alias tidak lulus. Penempatan P3K guru tahun 2023 pada SMA atau SMK dan PKLK akan disampaikan selanjutnya setelah tahapan penetapan NI. Jadi penempatannya, teman-teman ya. Nah, ini terkait penempatan untuk Provinsi Jawa Timur nanti disampaikan ketika akan disampaikan selanjutnya setelah tahapan penetapan nomor induk P3K melalui website. Nah, jadi nanti teman-teman akan tahu teman-teman ditempatkan di mana setelah itu, teman-teman ya. Namun untuk lingkupnya sudah jelas, itu SMA atau SMK dan PKLK. Keputusan panitia bersifat objektif, transparan, dan akuntabel, disertai dengan bukti dokumen sah yang diupload peserta melalui SSCSN dan aturan pendukung lainnya. Untuk keperluan pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan di rumah sakit umum daerah milik pemerintah atau menghubungi RSUD milik pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nah, ini bisa dihubungi ada nomor, teman-teman ya. Pelamar wajib mengikuti perkembangan informasi yang ada di bkdjatim.go.id, jatimprov ya, .go.id. Apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu, maka yang dipakai adalah informasi terakhir. Ini disampaikan 22 Desember. Oke, teman-teman, jadi ini sangat penting bagi teman-teman ketahui. Dan untuk penempatannya, kembali admin tekankan, penempatannya nanti setelah NIP-nya keluar. Ini untuk Pemprov Jatim. Kalau yang lain admin belum tahu, teman-teman ya. Oke, nah ini salah satu peserta atau rekan kita yang sudah muncul, teman-teman ya. Nah, ini sudah muncul atas nama Garda Sultoni, SPDI. Anda lulus seleksi P3K guru tahun 2023 dan di sini fitur daerahnya sudah muncul, teman-teman ya. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Harmen, memang sebenarnya tidak serentak muncul. Mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.